Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing budgeting dan gajian di bulan Mei. Tapi sebelum itu ini ada sedikit potongan-potongan video di waktu Lebaran ya. Nah di sini juga aku mau mohon maaf, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman semua di sini, maaf kalau misalkan ada salah kata atau ucap dari konten-konten aku ini ya teman-teman, mohon dimaafin. Nah ini aku habis sholat id ya di daerah rumahnya mama dan masya Allah ini sepanjang perjalanan pemandangannya indah banget ya teman-teman. Dan di depan masjidnya bener-bener pemandangan gunung dan sawah gitu ya. Suasananya masih asri gitu. Nah ini aku mampir dulu ke makamnya nenek aku. Di sini kita ziarah dulu sebentar. Di sini aku nggak videoin sungkamannya ya teman-teman. Maaf banget kalau videonya seadanya aja. Nah ini anak-anak main terus berenang. Dan di sini tuh tempatnya penuh banget teman-teman. Jadi aku nggak ikutan masuk renang. Pokoknya kalau liburan pas Lebaran itu pasti penuh ya di mana-mana. Tapi kayak seru gitu ya. Kapan lagi coba momen ini gitu. Apalagi kumpul-kumpul sama sanak saudara ya, meskipun banyak pengeluaran juga. Tapi itu normal aja ya teman-teman, asalkan nanti habis ini kita bisa recovery lagi buat kedepannya. Nah habis berenang dari sini aku langsung pulang ke Bandung, silaturahmi ke rumah mama mertua. Nah saatnya buat budgeting lagi di bulan Mei. Jangan pernah bosan-bosan ya aku sharing budgeting kayak gini, biar teman-teman lebih semangat lagi buat atur keuangan. Karena dampaknya akan terasa buat kita sendiri ya. Salah satunya dampak positifnya kita jadi lebih berhati-hati terhadap utang, terutama utang konsumtif ya teman-teman. Nah ini aku cek, alhamdulillah ada sisa budget di bulan kemarin itu 50.000 untuk belanja mingguan dan sisa di dana tak terduga 50.000. Selebihnya itu sama ya teman-teman, semuanya sesuai budget. Nah kebetulan untuk dana lebaran kemarin itu aku ngambil dari tabungan Idul Fitri kemarin, cuman aku nggak videoin juga ya teman-teman untuk budget-budgetnya gitu. Pokoknya di budget lebaran kemarin itu dari dana THR dan tabungan Idul Fitri masih over budget ya. Pokoknya pengeluarannya benar-benar membludak banget. Tapi nggak apa-apa karena ya memang itu momen di lebaran atau Idul Fitri. Yaitu salah satunya kita bisa bercengkrama dengan sanak saudara, berbagi THR ya buat anak-anak kecil, masya Allah. Dan untuk orang dewasa back to reality ya, kita harus recovery lagi. Nah ini untuk evaluasinya aku harus menambah budget di dana lebaran karena kemarin emang minus dan ngambil dana darurat ya teman-teman. Nah di sini aku mau sedikit berbagi tips memperbaiki keuangan pasca lebaran yang sekarang ini aku mau usaha terapin ya teman-teman, yaitu diantaranya yang pertama evaluasi pengeluaran saat lebaran. Nah jadi apa aja nih pengeluaran kita saat lebaran kemarin, dan kenali over budgetnya itu karena apa gitu. Nah nanti untuk mengantisipasi budget apa yang perlu ditambah atau dikurang. Nah yang kedua menyusun kembali anggaran. Kayak aku ini budgeting di bulan Mei, susun kembali anggaran di bulan berikutnya. Seperti biasa ini yang pertama ada fixed expenses atau pengeluaran yang tetap setiap bulannya. Yang pertama ada arisan 300.000, untuk kontrakan 800.000, untuk iuran wajib 55.000. Nah untuk arisan ini jadi ini arisan keluarga gitu ya teman-teman, untuk menyambung tali silaturahmi. Nah untuk SPP anak di sini SPP ngajinya Kakak Alzi ya. Sebenarnya sih SPP-nya cuma 35.000 ya teman-teman, tapi di sini aku tulisnya 50.000 aja. Sebentar lagi Kakak Zia mau masuk TK ya. Jadi aku
aku sengaja masukin TK-nya 1 tahun aja ya teman-teman, karena kemarin yang 1 tahun itu kakak Zia ngaji aja ya, jadi belum masuk TK. Nah yang kedua, dana sosial. Seperti biasa ada sedekah dan orang tua, jangan lupakan poin ini ya teman-teman. Dan di sini aku nggak tulis lagi budgetnya. Nah untuk saving di sini ada dana darurat 200.000, sinking fund 500.000, dana pendidikan anak ini untuk insya Allah masuk SD-nya anak-anak. Di sini aku saving 500.000, dan tabungan rumah yang nggak aku sebutin nominalnya, tapi teman-teman suka ada yang nanya juga, Umi kalau nabung rumah itu dibudgetinnya gimana, terus nabungnya di mana. Nah untuk jangka panjang seperti ini biasanya aku nabungnya di logam mulia ya teman-teman. Terus kalau ada yang nanya, mending nabung di perhiasan emas atau logam mulia. Nah saran aku sih kalau untuk simpanan itu mending di saving di logam mulia ya teman-teman. Kalau emas perhiasan itu biasanya suka ada potongan-potongan. Sebenarnya logam mulia juga ada potongannya, cuman kan tidak dipakai ya, alias itu disimpan. Jadi untuk kemungkinan ada kerusakan di emasnya itu minim lah ya, dibanding emas yang sering kali kita pakai gitu. Pokoknya lebih worth it aja kalau untuk simpanan itu mending di logam mulia. Dan usahakan beli logam mulianya itu langsung ke butiknya ya teman-teman. Apalagi untuk jangka pendek ya, jadi potongannya tuh nggak terlalu besar, dan aku saranin mending belinya yang sekaligus gitu, gramannya yang besar, karena untuk meminimalisir potongan juga. Bisa juga beli ke distributor, tapi aku pernah beli ke personal gitu, dan harganya juga jauh lebih murah ya teman-teman. Nah ini terakhir ada variable expenses atau pengeluaran yang tidak tetap. Yang pertama ada belanja bulanan, aku budgetin 600.000. Mudah-mudahan sih bisa kurang ya, tapi ya namanya ibu-ibu ya, pasti kalau di supermarket tuh segala pengen, kadang suka lapar mata. Tapi ada saran juga dari teman-teman atau masukan, kalau pengen lebih hemat lagi mending belanja ke groceries gitu. Karena di sini aku pengennya sambil jalan-jalan juga, jadi aku suka belanjanya ke supermarket. Nah untuk belanja mingguan di sini dibudgetkan 1 juta, untuk listrik 100.000. Alhamdulillah seperti biasa ya, nggak ada kenaikan. Pulsa dan wifi 300.000, bensin 350.000, ini include bensin mobil ya teman-teman. Dana tak terduga 200.000, gas dan galon 100.000, untuk hiburan 300.000, jajan 500.000, dan kebutuhan anak di 500.000. Nah jangan lupa evaluasi setiap bulannya. Nah tadi itu kan aku udah susun anggaran ya. Nah tips yang ketiga itu untuk memperbaiki keuangan pasca lebaran, yaitu batasi pengeluaran sehari-hari. Nah jadi kalau misalkan dirasa kemarin pengeluaran lebaran udah bener-bener over budget sampai ngambil dana darurat, bahkan ngambil tabungan yang lain, kita mau gak mau harus membatasi pengeluaran sehari-hari. Kayak misalkan untuk jajan atau makan ya. Tapi ambil baiknya aja ya, di bulan Syawal ini kita masih bisa berpuasa sunnah atau mengkodo puasa di bulan Ramadan kemarin yang bolong-bolong ya teman-teman. Ya kita ambil positifnya aja ya. Nah ini aku mau masukin uangnya ke dompet keuangan dari nabungasik.id, dompet gift static. Dan aku mohon maaf banget ya buat teman-teman yang udah order dompet ini kalau misalkan kurang puas dengan dompetnya, karena di bagian mikanya itu terlalu tipis ya, jadi mudah sobek. Lagi-lagi ini sebuah pelajaran ya teman-teman, makanya aku kemarin jualnya itu nggak terlalu besar ya dengan pasarannya gitu kan, karena aku juga mengerti gitu ya, barang aku kualitasnya masih harus diperbaiki lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik ya teman-teman, karena ya berproses aja gitu. Namanya usaha itu nggak akan langsung mulus gitu ya teman-teman. Nah tapi untuk material dompet luarnya ini aku review jujur, ini kulitnya bagus ya teman-teman. Dan meskipun ini tuh sering banget aku pakai kemana-mana, terus sering taruh di mana-mana, bahan glossy tapi nggak mudah kotor gitu ya. Jadi menurut aku sih kalau dari luar ini worth it
ya kalau untuk dalamnya. Mohon maaf aku belum bisa produksi yang terbaik ya teman-teman. Tapi aku terima masukan dari teman-teman semua yang udah komen di Shopee aku juga. Makasih banget udah ngasih masukannya. Insya Allah aku akan perbaiki lagi ke depannya. Nah ini aku masukin budget yang tadi yang udah aku sebutin satu-satu ya teman-teman. Nah ini budget gas dan galon aku masukin ke keperluan lain-lain 100.000. Untuk hiburan juga di sini 300.000 ya. Karena emang aku meminimalisir buat jalan-jalan keluar dulu. Terus ini untuk jajan sehari-hari di rumah ini 500.000. Emang sih kalau godaan terbesar itu buat jajan ya teman-teman. Apalagi kalau ada emang lewat di depan gitu ya, ada yang jualan apa, rasanya tuh pengen beli. Tapi kebetulan di komplek aku ini jarang ada yang jualan gitu, yang lewat depan rumah. Jadi untuk jajan ini biasanya suka keambil kalau pergi keluar rumah gitu teman-teman. Nah ini untuk binder saving challenge. Ini sengaja ya aku gini-gini supaya ini seru aja gitu kalau misalkan ada ngelihat uang yang kembaran-kembaran gitu ya. Nah ini aku masukin sisa belanja atau sisa budget yang bulan kemarin. Ini kan nominalnya 10 ribuan. Ini aku masukin ke challenge 10.000. Terus alhamdulillah ya kemarin itu kan pas beli iPhone pertama kali itu dari hasil uang 20.000 ya, challenge 20.000. Jadi aku tuh ngerasa ketagihan ya, walaupun ini nggak banyak ya dari uang sisa-sisa belanja, tapi setidaknya bisa nyangkut di sini gitu. Nah aku juga terinspirasi banget sama channelnya Ibun ya, Marisa Handayani. Teman-teman juga pasti tahu ya dari hasil sisa-sisa belanja bisa ngerenov rumah, Masya Allah. Makanya jangan patah semangat ya, meskipun budget kita pas-pasan gitu, tapi kita tuh pengen ada renov rumah atau pengen nabung rumah atau keperluan lainnya, jangan putus asa ya, meskipun dari nominal kecil bahkan 2.000 pun kalau ditabung itu lama-lama bakal kekumpul ya teman-teman. Asalkan kuncinya jangan lupa bersedekah ya teman-teman, karena memang di Islam pun mengajarkan kita tuh lebih ke bersedekah. Kalau kita pengen dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, kita tuh harus sering-sering bersedekah ya teman-teman, bukan menabung. Tapi di sini aku jadiin menabung itu sebagai ikhtiar kita ya. Ikhtiar mengontrol diri atau self control atas banyaknya keinginan dalam hidup ini. Soalnya kalau nggak kayak gitu kita tuh pasti kalap terus ya, nggak bisa ngontrol diri. Nah ini aku masukin ke sinking funds. Yang pertama tadi ada untuk masjid 50.000. Untuk kurban di sini aku save sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Ini 100.000. Gak tahu di tahun ini bakal kurban atau enggak, tapi mudah-mudahan ada rezekinya. Yang penting kita udah usaha, berniat dan berikhtiar ya teman-teman. Nah untuk umroh juga di sini aku nabungnya sedikit-sedikit sesuai dengan apa yang aku punya. Di sini aku saving 50.000. Ya pokoknya terus aja ya berikhtiar gitu. Nah aku juga kan ada pertimbangan juga sama suami, kayak untuk berangkat umroh atau mending daftar haji dulu gitu kan. Lebih bagusnya sih daftar haji dulu baru umroh, karena kan kuotanya itu masih lama ya. Kalau daftar haji kita daftarnya sekarang terus berangkatnya itu bisa bertahun-tahun berikutnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan. Nah tadi aku saving gold untuk logam mulia 100.000, dan ini untuk dana darurat aku save 200.000 karena kemarin itu udah kepake gitu ya teman-teman. Jadi save dari awal lagi. Nah ini untuk kontrakan 800.000, dan untuk sekolah TK-nya anak-anak ini aku lewat dulu ya. Nah terus dana liburan juga ini keambil ya waktu Idul Fitri kemarin. Nah tapi enaknya punya tabungan itu ya, alhamdulillah masih bisa tercukupi gitu ya, meskipun banyak pengeluaran tak terduga masih tetap aman ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua juga dilancarin rezekinya dan dimudahkan untuk bisa saving dan bersedekah, amin ya Allah rabbal alamin. Nah tadi untuk pendidikan anak aku masukin
500.000. Dan ini aku nggak ngisi semua sinking funnya ya teman-teman, tapi sesuai sama budget aja. Nah, aku mau lanjutin lagi tips untuk memperbaiki keuangan pasca lebaran itu yang keempat, tunda belanja yang tidak perlu. Jadi kita lebih mengontrol lagi ya, kira-kira apa aja yang harus kita beli setelah lebaran ini gitu. Jangan sampai apa yang nggak perlu harus dibeli gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan ya, termasuk ini self reminder buat aku sendiri juga yang punya banyak keinginan. Ya pokoknya tetap semangat. Nah ini video bonus pasca lebaran. Ini aku udah di Bandung ya. Ini aku mampir dulu ke playgroundnya di Marga Cinta ya teman-teman. Ini bener-bener worth it sih di sini, menurut aku murah harganya. Terus juga tempatnya lumayan banyak permainannya ya. Pokoknya ini harinya anak-anak ya, Masya Allah, dapat uang THR langsung main. Karena ini uangnya anak-anak ya, aku bebasin aja mereka mau apa gitu. Nah tapi kalau untuk usia balita mending ada dikelola sama orang tuanya juga, karena masih belum tahu penggunaan uang. Jadi kalau aku sendiri di sini untuk THR anak sih aku ngebebasin ya, mereka mau beli apa atau mau main apa. Tapi aku juga suka sounding ke anaknya buat sebagian disisihkan atau disedekahkan ya teman-teman. Nah ini pulang ke rumah cucian seabrek gini. Masya Allah, ada yang sama gak sih teman-teman? Tapi harus tetap semangat ya. Pokoknya oleh-oleh lebaran ya ini banyak cucian menumpuk. Ya kalau ibu rumah tangga tanpa ART seperti ini ya teman-teman. Pokoknya harus tetap semangat. Next ini terakhir aku main ke Masjid Al Jabar. Jadi sebenarnya ini aku baru pertama kali kesini ya, dari pertama ini dibuka, karena waktu itu tuh penuh banget teman-teman. Dan sekarang juga aku lihat ini padat banget ya pasca lebaran. Emang vibesnya tuh di sini kayak di Mekah ya, kayak di Madinah gitu, Masya Allah. Meskipun aku tuh belum pernah ke sana, tapi hawa-hawanya gitu kan, sering lihat di postingan-postingan teman-teman yang udah pernah ke sana. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan untuk pergi ke Mekah atau Madinah. Amin ya Allah rabbal alamin. Karena di sini tuh cuacanya hujan ya. Ini habis hujan lumayan besar. Jadi di luar itu agak licin gitu lantainya. Tapi anak-anak seneng banget ya di luar mainan air sampai Zain basah bajunya. Untungnya bawa baju ganti gitu. Nah, habis dari sini kita langsung beli keperluan anak ya, atau kebutuhan anak. Ya pokoknya alhamdulillah ya, liburan di lebaran meskipun sederhana tapi tetap happy gitu ya. Alhamdulillah bisa berkumpul bareng-bareng sama keluarga, karena kita nggak tahu ya umur kita sampai kapan gitu, entah esok atau lusa. Jadi maksimalkan quality time bersama keluarga walaupun di waktu-waktu yang sempit ya teman-teman. Nah segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.